Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih karena sudah hadir bertemu dengan Ibu di sini. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kira-kira siapa nih yang ingin memimpin doa? Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas. Nah, di sini ada yang tahu belum kita mau ngelakuin apa nih? Belum, Mbak. Baik, di sini Ibu izin menjelaskan. Kita di sini akan melakukan yaitu bimbingan kelompok. Udah ada yang pernah ngikutin belum nih kira-kira? Belum. Jadi bimbingan kelompok ini adalah pemberian layanan bantuan kepada sekelompok individu yang mana tujuannya adalah untuk kita sama-sama belajar dan berkembang nantinya dengan memanfaatkan interaksi dan dinamika kelompok. Nah, kira-kira kalian udah kenal semua belum nih? Belum. Baik. Nah, Ibu memiliki kue, namanya kue tanya. Nanti Ibu gini. Halo, perkenalkan nama saya Jogja. Saya dari bimbingan konseling semester 5 dari hobi saya memasak, gitu ya. Dari mana dulu nih kira-kira? Karena nama ciri Ibu. Jadi first. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswa Desa. Saya dari kelas 11-3 dan hobi saya adalah menggambar, berenang dan melukis. Halo Mbak. Halo. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Aninda Putri dari kelas 11-10. Hobi saya bersepeda. Halo Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Dela Rasati dari kelas 11-4. Hobi saya menari dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Dino, hobi saya dari kelas 1, hobi saya bermain HP. Terima kasih. Main HP-nya biasanya ngapain tuh Mas? Main HP-nya biasanya ngapain? Produktivitas, menghasilkan editing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Bang Ayut, saya dari 11-3. Hobi saya bermain game. Halo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Marlo dari kelas 11-1 dan hobi saya menulis, membaca dan membuat puisi. Halo. Baik, terima kasih semuanya. Di sini tuh kita tuh di bimbingan kelompok itu ada 4 tahap nih. 4 tahapnya yaitu tahap pembentukan yang kita lakukan sekarang, yaitu peralihan yang nanti akan kita lakukan juga, inti dan pengakhiran. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah sukarela untuk hadir di pertemuan sesi bimbingan kelompok kali ini. Untuk itu kalian bisa secara aktif untuk mengeluarkan ide atau pendapat yang ingin kalian ungkapkan secara terbuka kepada Ibu dan kepada semua anak-anak di sini. Nantinya jika ada dari teman-teman di luar yang bertanya, habis apa sih tadi? Ngapain aja sih? Nah, kalian bisa menjawab sharing tipis-tipis tentang kegiatan yang kita lakukan di hari ini. Jadi kalian bebas menceritakan, tapi kalau misal untuk yang privasi, nanti kalian bisa keep itu masing-masing, gitu ya. Nah, kira-kira kita akan melakukan sesi bimbingan kelompok kali ini berapa menit nih? 30 menit. Cukup ya. 30 menit. 35 atau 30 menit nih? 30 menit? Sepakat semuanya? Baik, 30 menit ya. Nah, ini kan kalian harus lulus nih. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Namanya yaitu apa ya? Botak batik batuk.
Otak-atik batu, otak-atik batu, otak-atik batu, otak-atik. Nanti kalian pakai gerakan ya. Ini botak, batik, batu. Siap ya? Cepet ya tapi. Ya. Batik, batik, botak, 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 batuk. Batik, 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 botak, 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 batik, botak, batik, botak, batik, botak, batik, botak, batuk. Baik, terima kasih semuanya. Mau lagi nggak nih? Udah, Lagi mau. sudah. Cukup. Semangat. Udah semangat? Udah, semangat. Nah, bimbingan kelompok ini juga ada yang namanya topik tugas dan topik bebas. Tapi kali ini Ibu memiliki topik tugas yang dimana ditentukan oleh Ibu dan topik bebas itu ditentukan oleh kalian. Jadi bisa jadi untuk pertemuan minggu depan nih. Nah, pada bimbingan kelompok kali ini kita akan memberikan topik tugas yang mana topiknya nanti ditentukan oleh Ibu, yaitu permainan ini. Yang nanti Ibu akan jelaskan. Nah, apakah anak-anakku di sini udah siap semua nih untuk tahap selanjutnya? Ya. Materi yang akan kita lakukan kali ini yaitu apa ya ini? Kita akan belajar mengenai karir, berbagai macam karir, profesi, dan tuntutan dalam karir itu sendiri. Gimana nantinya dengan belajar ini diharapkan anak-anakku bisa mengambil suatu pelajaran dan juga mengenal lebih dalam tentang karir profesi, atau mungkin setelah ini ada di antara anak-anakku semua yang jadi tahu, oh saya kayak maunya jadi dokter deh, saya mau jadi ahli negara deh, atau apapun itu. Nah, anak-anakku sekarang bayangkan nih, kalau kalian sudah lulus dan bekerja, bisa kalian ahli geologi seperti di game ini yang kita lakukan, yang bekerja di perusahaan tambang besar, atau kalian juga bisa jadi dokter yang bekerja di rumah sakit. Apakah kalian akan mengambil keputusan itu semuanya sendiri atau tidak? Gitu. Tentunya tidak ya. Nah, di dunia kerja semua keputusan besar, misalnya di mana lokasi menara sinyal harus dibangun, apakah artefak ini boleh digali, itu kan juga tentu tidak gitu yang keputusannya kan. Nah, makanya itu nanti di game ini nanti kita melibatkan tim dari berbagai bidang. Ada ahli hukum, ahli manajer keuangan, ahli lingkungan, dan ada pemimpin. Maka dari itu tujuan utama kita hari ini adalah melatih pengambilan keputusan kolaboratif. Jadi yang di sini kan itu namanya pulau, ekspedisi pulau. Nah, bayangkan keputusan yang akan kalian ambil di pulau ini, apakah harus selamatkan nyawa, selamatkan sejarah, atau selamatkan lingkungan, akan menjadi keputusan besar pertama dalam karir. Sebagai tim profesional, jika keputusan ini gagal, proyek kalian akan gagal. Tentu saja iya kan? Iya. Nah, karir kalian bisa tamat juga. Jadi bagaimana cara kalian yang mempunyai 6 spesialis ini berbeda? Ini bisa bekerja sama di bawah tekanan untuk membuat suatu keputusan yang paling bertanggung jawab. Jadi di sini kita akan menggunakan teknik simulasi game. Jadi kita akan bermain game. Gitu ya. Baik, bisa membipa dulu nih. Yoga breng. Yoga breng. Nah, sweet. Jadi enggak. Baik, lagi. Yoga breng. Oh Baik. iya berarti. Berapa? Yang putih. Ada masalah. Baik, lagi. Yoga breng. Breng. Aku kayak itu. Nah ini kamu. Yoga breng. Masih santai. Di atas. Baik,
seperti ditentukan juga. Baik, sudah dapat semuanya? Ya, Cara bermain kartunya nanti Ibu akan menceritakan nih latar belakang dan situasi darurat dulu. Habis itu nanti kalian bisa memulai dengan tahap pembagian peran yang kita butuhkan sudah dapat semua nih. Terus nanti kalian presentasikan dan penentuan masalahnya dari masing-masing ahli-ahli yang Ibu bagikan tadi. Terus juga nanti ada tahap negosiasi, nanti kalian negosiasi tentang prioritas utama kalian masing-masing dari kalian ya. Terus juga nanti Ibu ada pertanyaan yang kalian bisa bareng-bareng nih kayak kelompok gitu. Bisa dipahami semuanya? bisa. Baik, kita mulai ya. Selamat malam tim Ekspedisi Delta. Seperti yang kalian ketahui, kita adalah tim elit yang dikirim untuk misi rahasia, menemukan dan menilai potensi Pulau Harmoni, sebuah pulau terkecil yang hilang dari peta. Diduga kaya akan sumber daya dan peninggalan sejarah. Sayangnya, saat mendekati pulau, badai tropis tak terduga menghantam kapal menunjang kita. The Navigator mengalami kerusakan parah di lambung dan mesin utamanya mati total. Kita berhasil mendarat dengan selamat, tetapi dalam kondisi terdampar, semua perlengkapan berat dan komunikasi jarak jauh rusak atau hilang di telan ombak. Kondisi saat ini, kita memiliki persediaan terbatas, makanan darurat 3 hari, beberapa peralatan ringan, dan yang lebih penting, kita hanya memilih waktu 30 menit sebelum malam tiba, dan badai susulan diperkirakan datang. Kita harus segera menentukan satu langkah prioritas tertinggi yang dilakukan oleh seluruh tim untuk menjamin keselamatan dan kelangsungan misi. Nah, tuntutan utama Anda harus memastikan keputusan kelompok memenuhi tuntutan ini. Jika gagal, misi akan terancam dan Anda wajib berargumen mati-matian untuknya. Aturannya, Anda tidak boleh membacakan isi kartu Anda secara verbatim atau secara langsung. Anda harus menyampaikan kebutuhan dan argumen menggunakan bahasa Anda sendiri. Meyakinkan rekan tim mengapa prioritas Anda adalah yang paling penting saat ini. Sekarang kita harus memahami apa yang diinginkan oleh setiap anggota kelompok kalian. Kira-kira mau kanan dulu apa kiri dulu nih? Gantian kalian. Baik mas? Iya, langsung. Waktu terus berjalan, kalian memiliki 15 menit untuk menemukan titik temu dan membuat keputusan yang logis dan dapat diterima. Jadi saya membutuhkan saya adalah seorang peneliti yang telah mencari spesies baru dan telah melihat flora dan fauna yang otentik. Di pulau ini saya ingin mencari penemuan yang belum pernah tercatat di dunia. Jika saya tidak berhasil mencatat penemuan itu, maka sama saja dengan kegagalan terbesar saya. Kebutuhan saya adalah untuk memastikan semua temuan di pulau ini dapat tercatat semuanya. Lanjut. Terus utamanya, Prioritas utama saya adalah melakukan survei dan mengumpulkan sampel. Saya adalah teknis komunikasi. Saya bertanggung jawab atas keselamatan seluruh tim dan pertolongan luar. Stasiun pertama di Nusa Utal dan kondisi badai berikutnya bisa membuat upaya penyelamatan menjadi mustahil. Kebutuhan Anda terhubung dengan dunia luar untuk laporan serta meminta bantuan. Prioritas utama saya adalah mendirikan menara komunikasi darurat di titik tertinggi pulau. Namun, itu membutuhkan penggunaan waktu dan sumber daya tim untuk segera membangun sistem sinyal tersebut. Ya, di sini saya sebagai ahli geologi dan menurut saya prioritas kita saat ini adalah untuk membangun tempat berlindung karena kondisi di pulau ini sedang tidak baik-baik saja, suasananya dan cuaca itu tidak mendukung. Jadi daripada nanti kita
terdapat kejadian tambahan seperti gempa atau longsor, lebih baik sekarang kita memprioritaskan untuk membangun tempat berlindung. Saya adalah seorang pejuang lingkungan. Pulau ini masih murni. Setiap aktivitas manusia atau pembangunan, penerbangan atau pengendalian adalah ancaman. Kebutuhan saya memastikan pulau ini tidak dirusak oleh aktivitas tim, meskipun dalam keadaan darurat. Prioritas utama saya adalah menetapkan zona terlarang dan membuat batas eksplorasi di sekitar pendaratan. Saya adalah seorang ahli sejarah yang bersemangat untuk menemukan jejak peradaban kuno yang hilang di dekat lokasi pendaratan kita. Badai yang akan datang ini akan menghanyutkan artefak selamanya. Kebutuhan saya adalah menyelamatkan warisan sejarah ini. Jadi prioritas utama saya adalah menggali dan memetakan lokasi penemuan artefak untuk kebutuhan evaluasi dan pencatatan saya. Saya adalah dokter. Saya bertanggung jawab penuh atas kondisi fisik tim saya. Beberapa tim saya menunjukkan tanda awal seperti dehidrasi dan kelelahan. Jika tim saya mengalami sakit parah, seluruh misi ini akan lumpuh atau kacau. Prioritas saya adalah mencari air bersih dan bahan-bahan obat. Karena apabila kita tidak mencari air bersih dan bahan obat, kita tidak akan bisa melanjutkan misi kita. Dan tadi telah dijelaskan oleh ahli-ahli yang lain. Kira-kira siapa yang bersedia mengorbankan misinya agar tim bisa selamat malam ini? Misinya agar tim bisa selamat malam ini. Proyek pengembangan sejarah warisan. Tapi kita harus memberikan menara dulu, karena tadi kan badai ya kan. Tapi kalau pendidikan menara ada tempat berlindungnya atau apa? Yang ada menara yang tinggi itu tambah penting kita. Kalian kalau tetap selalu mementingkan misi kalian, kalau kalian tidak mementingkan kesehatan, nanti kalau misalnya kalian sedang membangun sesuatu, apakah kalian itu bisa terselamatkan dari dehidrasi dan kelelahan? Tapi itu kan sebelumnya kan kita kesini kan untuk mendapatkan warisan yang artefak yang terkubur. Jadi pesannya itu dulu, karena akan ada badai datang dan nanti akan hilang. Nah, tapi jika kita terluka oleh badai, nanti besoknya kita tidak dapat membuka misi. Lebih baik melanjutkan besok. Kita hari ini istirahat dulu. Enggak. Kita membangun tempat yang aman dan tempat. Iya. Kita harus mencari makanan dulu, karena ketersediaan makanan kita sangat terbatas. Itu sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Nah, kan masih bisa dibayar lagi. Prioritasnya kan warisan dulu. Ayo bersih dulu. Tapi saat ini Kalian kalau kelelahan. dehidrasi nanti kalian nggak minum, kalian nanti kehausan, kalian terdampar, kalian nggak bisa bangun lagi sampai besok. Cuma makanan doang yang ada, air bersih, nggak ada bahan obat. Kalau kalian bangun tadi menara, terus kalian nyari tempat berlindung, kalau nggak ada air bersih dan obat-obatan, apabila kalian cedera, apakah kalian bisa menanggung sendiri? Tapi sebelum itu kita harus menetapkan zona terlarang kita dulu. Jadi kita tidak boleh terlalu luas mengekspor pulau ini. Takutnya Justru itu, ada jika ada hewan buas, bagaimana cara kita berlindung? Lebih baik kita membuat tempat perlindungan lebih dulu supaya tidak diserang oleh hewan buas. Tapi bentar lagi badai datang dan tidak boleh menit lagi dengan pembangunan. Nah, kita itu juga harus komunikasi itu juga harus Komunikasi ke siapa ini? Kalau komunikasi gambar besar ini. dong. Nah, kalau misalnya dari pusat jawabnya lama, Ya tapi kan apa yang harus kita lakukan? Bantuan tidak akan datang. Ya, bantuan itu tidak langsung datang ya. tapi bantuan juga prioritas. Dan kita juga Air bersih dan obat-obatan lebih prioritas. Nanti kalau udah badai datang, flora faunanya belum. punah maksudnya. Kamu berarti mementingkan flora fauna daripada kesehatanmu sendiri. Kamu lebih mementingkan Kalau flora nanti faunamu daripada kita terdampar sama-samanya. Udah Dicopot. seperti misi terbesar. Saya harus membatasi. Jangan egois tuh. Jangan egois Anda dong. ini egois. Ningkatin bro. Kamu mementingkan kamu pengen flora fauna tak daripada keselamatan kita, daripada kita terdampar di sini terus. lebih baik kita ini berlindung dari flora fauna supaya nanti besok kita yang belajar flora fauna aja.
menurut saya mending kita membagikan dulu area mana yang berbahaya atau tidak, lalu kita bisa untuk membuka atau menggali wacana artefak lain lagi, lalu nanti bisa dengan fauna. Kamu bisa ke pulau ini dengan sendiri. Kita belum menggali, cari air bersih dulu, obat-obatan apapun yang kamu gali, terus kamu luka, mau diobatin pakai apa? Kan menggali bisa dapat air bersih. Iya kalau dapat. Iya, kalau dapat Tapi apa? ini di tengah laut. Kan artefak apa kan muncul air ya nanti. Iya. Terdapat pasir. Mondar pasir kan. Kalau saya harus dikorbankan ini menara komunikasi. Hei, kamu terdampar di sisi sananya. Karena ini kita nggak ada bukan komunikasi, kita nggak ada bantuan. Kita tidak punya kapal kita rusak. Tanggung jawab siapa yang paling besar nih? Apakah tanggung jawab yang sebatas menyelamatkan nyawa, atau juga menyelamatkan sejarah, atau ilmu untuk masa depan? Keselamatan kita. Selamat. Karena di sini kami semua adalah ahli. Jika salah satu ahli tidak selamat, maka ekspedisi ini akan fatal. Jika kalian memilih membangun pangkalan waktu tadi dari ahli geologi dan juga mengabaikan mencari air bersih di dokter, kalian aman dari longsor, tapi kalian semua bisa sakit parah dan mati kehausan dalam 24 jam nih. Nah, apa yang kalian lakukan? Kalau begitu kita membagi tim dan melakukan kedua utama. Tempat tinggal dan jaga kesehatan. Nah, strategi yang paling penting efektif yang kalian gunakan untuk meredakan ketegangan untuk atau saat ide kalian ditolak tadi gimana? Terus menara komunikasi. Hei, terdapat selamanya. Awas selamat. Nanti aja. Sejarah nanti Itu dulu. loh sejarah loh. Pokoknya Nah, yang paling pengalian terakhir ini ahli sejarah sama komunikasi Iya, terakhir. penggalian artefak nanti dulu. Ini kapalnya dibongkar jangan buat komunikasi tapi buat bikin rumah. Rumah bisa dari berbagi, bisa dari tanah, bisa dari buat. Kalau tidur nanti kejatuhan kejatuhan. Gara-gara Kita cari ke hari pertama dulu, ini kan kita masih ada makanan 3 hari. Termasuk kalau misalnya kita buat untuk hari pertama, nanti kan bisa pakai itu komunikasi 3 hari. Jadi kita akan sikat hari pertama dulu. Selama makanan masih sisa, kita gunakan tenaga kita untuk membangun tempat tinggal terlebih dulu. Dan nanti ada air. Baru setelah ada tempat tinggal, kita bisa mencari makanan. Dalam pertama. ini dapat duduk terus tinggal. Keselamatan dulu. Keselamatan kita dulu, ini safety kita ada yang first. sakit, ini kita ada yang sakit, ada yang dehidrasi juga. Dan dalam 24 jam, dan dalam 24 jam kita berdoa. Ya, kalau kalian Teman-teman kita ada yang ngambil. kalau kalian cuma buat tempat tinggal doang tanpa adanya air minum, kalian akan nanti kehausan. Terus tadi Maka itu kita, karena jika mencari air minum, kita akan mengeksplor bagian hutan. Nah, kalau kita nggak ada tempat tinggal, checkpoint ya, akan lebih susah untuk mencari air minum. Karena ini ibarat titik kumpul kita. Iya, kita harus membuat Kita dulu buat rescue. tapi kan Kalau kita terdapat Nanti dulu diem, ahli sejarah, lu diem. karena Sensor dan kalau udah air bersih tapi nggak ada tempat tinggal, kita kan bingung mau kumpul kemana. Gimana kalau Ujung-ujungnya kita ke pantai tapi kena badai. Nah, lebih baik tempat tinggal terlebih dahulu. Gimana kalau kita explore ke dalam hutan, sekalian mencari bahan obat alami, sekalian mencari tempat tinggal. Iya. Tapi kita harus menetapkan zona terlarang. Tapi kalau ada tempat tinggal nyaman bagi kita, berarti bagi hewan itu juga nyaman. Tahu-tahu ada singa di dalamnya, entah apa saja. Iya. Nah, apakah ada anggota yang bersedia mengorbankan sedikit kepentingannya prioritas utama demi tercapainya keputusan kelompok? bisa ya. Lu kan, Kamu apa sih? ada apa lebih penting daripada fauna? hei, Harusnya kok kamu dulu sama Ini kalau Yang luar ahli biasa. meneliti fauna menurut saya penting sih. Iya. Karena nanti kalau kita lapar nggak ada kebutuhan makanan, kita
kita bisa meneliti bersama Iya. Ya, ini makanan mana yang Dan harus diambil. obat-obatan juga, Iya. kan obat-obatan alami. Kalau ini buat Karena itu udah tahu kan orang kayak mana. walaupun formulanya belum satu masih kita eksplor lagi. dia bisa membantu kita menentukan mana yang bisa dimakan, mana yang nggak bisa. Iya, Mana yang obat, mana yang bisa pakai obat, mana yang nggak bisa. Kalau itu ini berkorban itu. makan bukan masuk ke Nah, kita disuruh makan bukan Lengkapnya terus bisa Orang di minded. megang itu enggak? minum pasir. Tapi nanti terus tujuan kita ke dokter kan kita kan apa dari bicara ini kan untuk menemukan artefak yang telah hilang. Iya, udah kamu nggak Bisa dikerja dulu, bisa Kamu nggak dikerja. sendiri aja. Jadi pertama dulu kamu mau nyari Nanti artefak, itu terus belakangan mengorbankan ya. diri sendiri. Belakangan. Kalau Ya, kamu mau nanti kamu aja ini sendiri. tidak menjadi prioritas. Ya saya bersedia. Alasannya apa mas? Mungkin dari badai yang tidak dari badai mungkin masih tersisa artefak sedikit. Bisa jadi. Jadi makan hiu. Berbeda masih ada sisa-sisa. Karena kalau adanya nggak selamat, nanti mau nyari artefak siapa? Iya. Mau nyari artefak gimana? Iya, mulai selamat dulu. Kita selamat dulu. Kalau kamu nyari terus kamu kena badai, kita udah dapat tempat tinggal apa enggak? Lah artefaknya dan satu kubur dong. Nanti dapat Kamu artefak juga yang kubur sama artefaknya dong. dapat satu artefak. Kalau kita berlindung dulu, lanjut besok kita dapat 50 artefak habis santai. Nah, sekarang kita dimulai gimana guys? Korban Prioritas pertama, sejarah. ya dari sejarah. Artefaknya itu menurutku itu kita dari keselamatan dulu, itu kan Kalau kita terus selamat kita harus dalam dulu ya. Kalau kita ada yang terluka dan kita ada yang berdurasi juga. Lalu tempat tinggal sekalian kita ekspor tempat tinggal di dalam hutan. Jadi satu jalan. eksplorasi itu. Kita satu jalan. Nanti kalau di jalan nemu air udah ambil air dulu. Tapi kalau di jalan nemu tempat dulu. Iya. Nah, kamu gimana? Setelah itu kita membuat batas eksplorasi di sekitar Sekalian eksplor ya. Iya. Nah, Karena takutnya kita fauna iya dan kita menetapkan zona terlarang agar kita tidak juga di sana. Jenis perbedaannya. Dia menggantikan bikin iya kamu merusak lingkungan. Perusahaan lingkungan kan? Setelah penggalian kita harus kembalikan seperti awal karena itu dapat merusak lingkungan. Ketika itu Orang mau bisa. Dibalik Ya lagi. itu butuh air loh. Karena nggak Orang. minum. Udah balik ngubur lagi. Nggak butuh minum harus. Karena pulau itu Untuk tempat masih tinggal. murni. Kalian tuh butuh tidur siang. Yang masih terluka bisa bisa tinggalkan di bisa tinggal dulu dan ada yang menjaga. Berarti intinya ini saya singkirkan dulu ya. tapi kan nggak sakit. Yang sakit siapa? Ya kamu menjaga yang sakit. Kamu jadi yang sakit ya. Nanti siapa yang sakit? Dan nanti kamu jaga bisa yang sakit di pinggiran nih. Nah kamu sambil di pinggiran ini terus sambil nyari artefakmu itu Nah. sendirian. Aku mikirnya dalam riskanya kita tak kerja sih. Kalau yang sakit Merusak dokter, lingkungan. Oh iya. benar. Ya kan dokter kan kalau yang sakit dokter nggak mungkin lah. Dokter kan bisa menjaga kesehatan diri sendiri. kan kita butuh bantuan orang. Nah, itu dengan komunikasi. Tuh, kita cukup lah. Masa Lah, ini pulau Hermoti ini pulau yang tidak diketahui oleh dunia. ya makanya kita cerita. Secara kebetulan kita ini berdampak ke sini, Jadi orang nggak ada yang untuk tahu. Jadi kalau orang punya buat baru orangnya gimana? choice ketiga. Saya juga nggak tahu. Choice ketiga ya makanya kan kita kan komunikasi itu biar bisa komunikasi dengan dunia luar. Terus nanti kita bisa kasih data-datanya dan minta bantuan biar kita dapat data. Berarti prioritas dari bawah ini sejarah di situ ini. Kalau dari atas tempat tinggal dan air. Secara berkomunikasi. Komunikasi komunikasi dulu baru secara Nggak pulang-pulang nanti kamu. Pokoknya kamu paling kuat, kamu paling kuat. Sejarahnya paling kuat. menurut kakak Di atasnya ada komunikasi. komunikasi ada fauna. Fauna penting nggak? Penting. Sepenting apa sih? Penting dong kalau kita lapar nanti. Nanti artefaknya Oh, gimana? buat makan. Tiba-tiba Biasanya kalau tiba-tiba ini kita makanan Oh, belum iya. listrik ya. atau enggak lebih dari 3 hari kan kita bisa menentukan. Oh ya.
dari keputusan tadi kan bisa diambil, jadi titik tengahnya harus selamat dulu nih. Iya. Eksplorasi tempat dengan tujuan, terus bikin batas eksplorasi, menetapkan zona terlarang juga. Setelah pembelian tadi, menggambarkan sebagai amal lagi, terus kita juga butuh komunikasi di dunia luar. Berarti sejarah tidak penting gitu. Sejarah penting. Sejarah penting, namun Cuman itu jelas sih. jika orang yang paham sejarah itu udah nggak ada, siapa yang nanti mau menetapkan sejarahnya? Karena ini di pulau terpencil, kita belum tahu dan kita Daripada kita hilang nanti kita yang jadi sejarah habis. justru kan karena kita pecah, jadi karena kita tergambar, maka kita mencari dulu siapa yang bisa kita selamatkan artefaknya. Lalu kalau udah ketemu, udah terkumpul, berarti nanti kita membangun komunikasi. Karena kan kita masih nggak tahu tadi dari argumennya itu, kalau ini kan kita nggak tahu kondisinya di mana nih, kita nggak tahu pulau di mana. Kita udah netapin itu batasnya, kita cari, nanti kalau sudah dapet, kita tutup lagi, nah baru bangun komunikasi. Iya. Bisa juga. Bisa jadi. Kan tiga itu kan masih sama kan Tapi itu bukan sisa memang satu berisiko. gitu. Lebih baik kita ini mencari artefak ketika bantuan sudah datang. Jadi kita Karena kita kekurangan tenaga. Tapi kalau misalnya menunggu bantuan datang, iya. Iya. Sejak berarti- kan sebentar lagi kita ada badainya. Badainya itu akan menghilangkan jejak dari artefak yang sudah kita temukan ini. Jadi kita nggak bisa lakukannya. Kita bisa memanfaatkan ini, menetapkan zona terlarang. Nanti kan jadi kita tahu zona-zona di mana artefak itu ada, jadi kita temukan zona itu. Jadi kalau misalnya dia kena badai kan nggak mungkin terbang dong. Ya. Nah, mungkin tertimbun pasir atau gimana. Jadi kita bisa menetapkan zona-zona yang di mana letak artefak itu. Misal perkiraannya tuh di mana. Jadi kita bisa memperkirakan dulu, kita pakai zona untuk perkiraan artefak kita ada di lokasi tersebut. untuk mencarinya kan, untuk mencari lokasi artefak itu kan agak susah, atau kita nggak bisa pakai kasat mata. Terus kalau misal andai kan kalau ada badai datang, itu kan nanti kan flora fauna kan masih kena, pasti ikut itu. Tapi kan lingkungan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi nanti flora fauna akan berkembang biak dan Itu pernah berevolusi dulu. sendiri. Berarti kita jangan merusak kamu ini menggali Dewan-dewan merusak. pernah dong ada di sana. Hewan pun kamu mau lihat dari flora fauna. Tapi kan artefak tidak bisa datang 2 kali. Tapi kan terkubur, bukan hilang. Iya, terkubur. Masa artefak mau terbang di kena badai? Terkubur bukan hilang. Masa aja kamu mau nyari artefak menggali seluruh pulau gitu sendiri atau bersama kita capek dong? Lebih baik kita menunggu bantuan dulu, baru dari ada. Iya. Itu jadi Ya, Nah, kamu harus sama nih, bantuan bisa langsung sampai apa enggak? Kalau bantuannya datangnya seminggu ke depan, 2 minggu ke depan gitu. Iya. Gimana kalau Kalau hari begitu itu? kita Karena kan mulai tidak untuk dicetak. tempat. nyicil mencari artefak. Tapi kalau artefaknya skala besar harus kita tandai dulu untuk bantuan. Kalau artefaknya skala kecil kita ada sendiri. Gimana kalau hari kedua itu kita mendirikan menara komunikasi? Karena di hari pertama kita kan fokus ke kesehatan dan tempat tinggal dulu kan. Nah, ini zona terlarang ini. Ya untuk merangkai Kayaknya nggak bisa. Soalnya 1 hari itu nggak cukup kan buat teman. Biasanya tidak bisa buat tempat tinggal. Terus misalnya tempat tinggalnya nggak jadi, terus kalau ada gimana? Nah, Kan kita bisa berbuat. Iya kalau ada buaya, kalau ada buaya dan binatang buas. Kamu mau diterkam binatang buas? Tinggal 3 hari. Nanti Pakai apa? terus kita tinggal di mana? Kalau ditandai, Iya, kita pakai tinggal di tandanya mana? kan buaya ditutupin. Makanya. dari sekat kapal yang ada. Oh, bahkan kapalnya mau kita balik kita lubangi itu kan virus. Ya, sebenarnya Kapal kita sekecil apa? itu udah lama. Kamu tahu kapal kita sebesar apa untuk menjadi rumah tempat tinggal? Ya, Itu kita Setidaknya Kita bisa. semua nih. hidup hidup. ya semua nih ahli ya. Oh berangkat ke pulau dengan persiapan makan. Yes. Jadi ini adalah sistem kalau kapal kita ini besar. Ya, dengan jumlah persediaan makanan 3 hari itu sangat besar. Jadi persiapannya kapan? Kan soalnya kan kita kan pernah bagi kan. Terus habis tuh. Iya. Nah terus kan otomatis tiga makanan sisa. Nah otomatis mungkin ya ikut mau makanan makanan basah kayak makanan box itu ikut dari ke pulau. Kan otomatis pasti makanannya kayak memang kemasannya itu bener-bener
rapat gitu kayak mungkin sarden atau gimana pasti masih bisa. Kalau begitu tempat tinggal ini tidak berarti harus bangunan, Iya. tapi mungkin di lokasi aman ya, dengan menandai batas mana yang harus tempati, mana yang enggak. Hari ketiga baru kita explore dulu setelah pengumuman. Karena membuat menara komunikasi kita kan juga butuh Dari waktu, ketiga. butuh tempat, butuh tenaga. Hari ketiga, nah, Jadi Terakhir. tidak Tapi penting. kalau misalnya belum nggak kasih, penting. Jadi nanti kan sejarahnya kita di video itu kan gimana sih uangnya lo? Share dulu baru komunikasi. Ya tak? Komunikasi dulu. Kalau kita terdampar, kan tadi kamu bilang kita bisa menunggu bantuan dari luar, dari dunia luar dengan komunikasi biar kita bisa menggali artefak yang kamu cari itu. Tapi kalau untuk membuat menara itu kan nggak gampang. Ya emang menggali artefak sejarah juga gampang. iya. Emang gampang. Saya kan ahli, jadi kan saya tahu Berarti tempatnya kamu gimana. sendiri dong. Loh, Berarti kamu butuh bantuan. Iya. Berarti kamu butuh bantuan. Mereka tadi kan bilang kan menandai mana yang ada, mana yang ada Ditandain gitu. dulu, ditandain terus kita cari. Ini kamu Mana akan- komunikasi? kamu juga Iya, tahu iya. letaknya itu seperti apa. Nah, itu butuh tempat pertolongan gitu. Selain biar kita selamat, gak terdampar di sini selamanya, kita bisa cari bantuan untuk menggali sejarah yang kamu cari itu. Selagi menjadi bantuan datang, kita bisa sedikit menyicil untuk menggali-gali. Iya, Dan menetapkan zona terlarang. iya, iya. Dia nggak bisa berkembang. Nah, dari yang tadi kita jelaskan tadi, yang pertama tadi bantuan terlebih dahulu, baru artefak, mesti mencari artefak. Jika skala besar menunggu bantuan, jika skala kecil kita mencicil barang-barang butuh. Jadi kita tandai lebih dulu jika sudah ada tenaga dari luar kita ambil. Berarti hari pertama untuk kesehatan, Iya. Betul. terus sama tempat tinggal ya. Iya. Terus habis itu hari kedua nanti menara komunikasi. Yang hari pertama bisa nyicip sama hewan flora dan fauna. Dicek, kan sambil dieksplor sambil dicari. Sambil dicari yang Kita kalau Pak ini cukup-cukup, kalau misalnya kita lebih dari 3 hari dan pamannya itu. Iya, benar kalau dia dari tempat Lanjut makanan. nanti jalannya tempat tinggal. Jadi kita bisa sebenarnya berteman Atau gimana apa ada gitu. Nah, dari masalah tadi nih, dari berbagai sudut pandang, saat harus mengambil keputusan bersama, apa pentingnya untuk pelajaran yang kalian dapatkan ini? Berdiskusi. komunikasi. Mencari tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Masing-masing. Masih kurang. Embela berkonten. Rela. Ini pelanggan jiwa. menentukan mana prioritas utama menentukan prioritas utama. Black Air, air, Baik, saya simpulkan tadi, berarti komunikasi dahulu, mencari kelebihan dan kekurangan, dan dana berkorban, dan melakukan prioritas utama terlebih dahulu, gitu ya. prioritas. Baik, kegiatan ini kita cukupkan karena waktu sudah menunjukkan 30 menit. Hal baru apa nih setelah proses bimbingan kelompok, apa yang bisa dirasakan? Kita bisa Menambah ilmu. ya, Dari gue melakukan simulasi yang lebih baik. Kita bisa Menambah skill berpikir aktif. Mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap setiap orang. setiap orang. Orang dan disatukan pikiran kita, Belajar agar tidak egois. ya. Belajar agar tidak mementingkan diri sendiri. Jadi bersejarah. Hal barunya berarti menambahkan ilmu, pengalaman, mengetahui simulasinya, bagaimana, terus menambahkan skill berpikir kritis, terus ada kekurangan dan kelebihannya, terus juga belajar agar tidak egois, begitu ya. Ya.
Terima kasih karena sudah mau mengikuti bimbingan kelompok bersama Ibu. Kira-kira kita mau melakukan kegiatan kali ini kapan lagi nih? Menurut kakak ya. Mengikuti Minggu depan? Minggu depan? Iya, minggu depan. Hari yang sama atau hari berbeda? saja Hari yang sama saja. Soalnya kan minggu depan kita Iya. Ya, setelah bulan depan. Buat bagasi, kami sampai ini. kita kelas 11 nah ujiannya kita akhir kan cuma sampai jam 19.30 kan jam 19 kita pulang Berarti Jumat minggu 2 minggu depan. Iya. Baik. Nanti Ibu untuk evaluasinya atas hasil dari kegiatan ini, kira-kira siapa yang ingin memimpin doa? Kasih. Yang mengawali, yang mengakhiri juga. Yes. Gantian dong. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Kita dimulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.